Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aziz di sini. Selamat datang dalam pembelajaran geografi secara daring. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada pertemuan kali ini, ada beberapa hal yang perlu Ananda persiapkan. Salah satunya adalah buku tulis isi 100. Apa fungsinya? Yaitu dalam buku tulis isi 100 ini nantinya semua resume, semua latihan, semua berbagai macam tugas cukup di dalam buku tulis isi 100 ini. Nah, tanpa berpanjang lebar, oh iya, Bapak lupa. Untuk siswa-siswi Bapak yang kelas 11 dan 12, jika catatan geografinya di kelas 10 dan 11 lalu masih ada yang kosong, silahkan lanjutkan buku catatannya. Oke, tanpa bicara panjang lebar, mari kita mulai pembelajaran pada pertemuan. Selamat datang dalam pembelajaran geografi secara daring. Kompetensi dasar atau bab yang akan kita pelajari dalam semester 1 kelas 10 terdiri atas 4 bab atau 4 kompetensi dasar. Yang pertama, pengetahuan dasar geografi. Yang kedua, pengetahuan dasar pemetaan. Yang ketiga, langkah-langkah penelitian geografi. Yang keempat, bumi sebagai ruang kehidupan. Masuk pada bab yang pertama, yaitu pengetahuan dasar geografi. Dalam pengetahuan dasar geografi, pada pertemuan pertama kita kali ini, kita akan membahas indikator yaitu ruang lingkup pengetahuan geografi. Pembagiannya yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu sejarah perkembangan geografi dan apa itu definisi geografi. Sejarah perkembangan geografi terdiri atas 5 bagian. Yang pertama, geografi klasik yaitu pada zaman Romawi dan Yunani. Yang kedua, geografi abad pertengahan. Yang ketiga, geografi modern. Yang keempat, geografi di abad 19 dan awal abad 20. Yang kelima, geografi mutakhir. Sejarah perkembangan geografi. Yang pertama yaitu geografi klasik zaman Romawi dan Yunani. Geografi sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno, kala itu disebut dengan geografi klasik. Pengetahuan tentang bumi pada masa itu masih banyak dipengaruhi oleh mitologi atau kepercayaan yang beranggapan bahwa segala kegiatan atau gejala yang terdapat di permukaan bumi merupakan kehendak para dewa-dewa. Pada abad ke-6 sebelum Masehi di Yunani berkembang ilmu pengetahuan alam yang didasarkan pada logika, filsafat sehingga mitologi mulai berkurang. Tokoh-tokoh pada geografi klasik yang pertama ada Herodotus. Herodotus ini jasanya dalam perkembangan ilmu geografi yaitu membuat peta dunia hasil imajinasi dan hasil perjalanannya, terutama peta wilayah yang berada di sekitar Laut Tengah, Eropa, Asia, dan Libya. Yang kedua jasanya menguraikan pengertian tentang bumi serta mendeskripsikan seluk-beluk suatu daerah atau topografi dan penduduknya. Yang kedua ada Eratosthenes. Eratosthenes ini jasanya dalam perkembangan ilmu geografi yaitu memperkenalkan istilah geografi. Menurutnya geografi itu berasal dari dua kata, geo, bumi, grafien, yang artinya deskripsi atau uraian, yang berarti deskripsi atau penulisan tentang bumi. Yang ketiga ada Strabo. Strabo jasanya dalam bukunya yang berjudul Geographia mengemukakan bahwa pengaruh lingkungan sangat menentukan kebudayaan masyarakatnya. Yang keempat ada Crates. Jasanya dalam perkembangan ilmu geografi yaitu membuat sebuah globe yang pertama dalam bentuk sederhana. Yang kelima ada Claudius Ptolemus.
Dan yang keenam ada Anaximander dan lain-lain sebagainya. Ini merupakan contoh peta yang dibuat oleh Herodotus. Ini peta yang dibuat oleh Eratosthenes. Sejarah perkembangan geografi yang kedua yaitu geografi abad pertengahan. Sejak Islam berkembang di Timur Tengah, Asia Barat Daya, pengetahuan tentang daerah-daerah lain ikut pula berkembang. Sejalan dengan banyaknya perdagangan antara bangsa di Laut Tengah dan didukung oleh munculnya kerajaan-kerajaan Islam. Pada akhir abad pertengahan, uraian-uraian tentang geografi masih bercirikan hasil laporan perjalanan, baik perjalanan yang dilakukan melalui darat maupun melalui laut. Tokoh-tokoh pada geografi abad pertengahan yaitu ada Marco Polo, Vasco da Gama, Bartholomew Dias, Columbus, Ibnu Khaldun, dan lain sebagainya. Ini merupakan peta perjalanan Marco Polo. Panah berwarna kuning itu merupakan perjalanan Marco Polo ke timur. Sedangkan panah warna merah itu merupakan perjalanan kembali Marco Polo. Sejarah perkembangan geografi yang ketiga yaitu geografi modern. Pandangan ini mulai berkembang pada abad ke-18. Pada masa ini, geografi sudah dianggap sebagai suatu disiplin ilmiah dan sudah dipandang dari sudut praktis. Tokoh-tokoh pada geografi modern ada Immanuel Kant, Alexander von Humboldt, Carl Ritter, Charles Darwin, dan lain-lain. Sejarah perkembangan geografi yang keempat yaitu geografi di abad 19 dan awal abad 20. Ciri pandangan geografi pada akhir abad ke-19 adalah terhadap iklim, tumbuhan, hewan, serta terhadap bentang alam. Kebanyakan ahli geografi pada periode ini memperdalam geologi atau tentang batuan. Tokoh-tokoh pada geografi abad 19 dan awal abad 20 ada Frederick Russell, Ellsworth Huntington, Ferdinand van Richthofen, Vidal de Lablaisse, dan lain-lain. Sejarah perkembangan geografi yang kelima yaitu geografi mutakhir. Perkembangan geografi saat ini lebih mengarah pada upaya pemecahan masalah yang dihadapi manusia. Geografi tidak bisa lepas dari ilmu lainnya dan sudah menggunakan metode kuantitatif dan piranti komputer dalam penyelidikannya. Tokoh-tokoh pada geografi mutakhir yaitu Wrigley, Peter Haggett, dan lain-lain. Pada perkembangan ilmu geografi muncullah beberapa paham. Yang pertama ada paham fisis determinisme, yaitu beranggapan bahwa kehidupan manusia ini sepenuhnya dikendalikan oleh faktor alam, seperti cuaca dan lain sebagainya. Artinya, paham ini beranggapan manusia adalah makhluk pasif. Contohnya, di saat musim kemarau, petani tidak bisa bercocok tanam karena sawah kekurangan air. Yang kedua, ada paham fisis posibilisme. Paham fisis posibilisme ini beranggapan bahwa faktor manusialah yang paling dominan dalam kehidupan ini, sehingga alam dapat diantisipasi oleh perkembangan teknologi. Artinya, manusia adalah makhluk yang aktif. Contohnya, untuk mengatasi kekeringan di suatu daerah, manusia bisa membuat hujan buatan. Masuk yang kedua yaitu definisi geografi. Yang pertama definisi geografi menurut Eratosthenes. Eratosthenes mengemukakan bahwa geografi berasal dari dua kata. Geo artinya bumi dan grafien artinya deskripsi atau uraian.
Jadi geografi adalah ilmu yang menguraikan atau menjelaskan atau mendeskripsikan tentang bumi. Yang kedua, definisi geografi menurut Immanuel Kant. Menurut Immanuel Kant, geografi adalah ilmu yang objek studinya meliputi benda-benda dan hal-hal atau gejala-gejala yang tersebar di wilayah permukaan bumi. Definisi geografi yang ketiga menurut Ellsworth Huntington. Menurut Ellsworth Huntington, geografi adalah studi tentang fenomena permukaan bumi beserta penduduk yang menghuninya. Yang keempat, Bintarto. Nah, Bintarto ini merupakan seorang dosen geografi, besar geografi di Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. Nah, dia lahir pada tahun 1929 dan meninggal pada tahun 2006. Menurut Bintarto ini, geografi pada dasarnya adalah ilmu pengetahuan yang mencitrakan, menerangkan sifat-sifat bumi, menganalisis gejala-gejala alam dan penduduk, serta mempelajari corak yang khas tentang kehidupan dari unsur-unsur bumi. Definisi geografi yang kelima yaitu hasil seminar dan lokakarya Ikatan Geografi Indonesia pada tahun 1988 atau biasa disingkat dengan IGI, Ikatan Geografi Indonesia. Menurut hasil seminar tersebut, geografi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perbedaan dan persamaan fenomena geosfer dengan sudut pandang ke lingkungan kewilayahan dalam konteks keruangan. Definisi geografi secara umum, geografi adalah ilmu yang mengkaji tentang fenomena atau gejala yang terjadi di permukaan bumi dari aspek fisik maupun sosial yang dikaji dengan 3 pendekatan yaitu pendekatan ekologi atau kelingkungan, kemudian ada wilayah, ruang, dan kompleks wilayah. Nah, sekian penjelasan materi geografi pada pertemuan pertama ini. Nah, tugas siswa-siswi Bapak untuk di rumah, yang pertama esai. Tugas yang pertama, simpulkanlah secara ringkas sejarah perkembangan geografi mulai pada geografi klasik sampai pada geografi mutakhir. Yang kedua, kemukakan pendapatmu apa itu definisi geografi, pendapatmu sendiri ya. Nah, ada pilihan ganda. Pilihlah jawaban yang tepat. Soal yang pertama. Geografi adalah ilmu yang melukiskan atau menggambarkan keadaan bumi. Pernyataan tentang geografi tersebut dikemukakan oleh A. Eratosthenes, B. Immanuel Kant, C. Bintarto, D. Ellsworth Huntington, E. Carl Richter. 2. Paham yang beranggapan bahwa keadaan alam suatu wilayah sangat menentukan sifat, karakter, dan pola hidup penduduk di wilayah tersebut adalah A. Paham fisis determinisme, B. Paham fisis posibilisme, C. Paham modern, D. Paham evolusi, E. Paham ortodoks. Soal nomor 3, yang bukan merupakan tokoh-tokoh pada geografi klasik adalah A. Eratosthenes, B. Herodotus, C. Crates, D. Claudius Ptolemus, E. Immanuel Kant. Yang keempat, perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer. 2. Melihat sudut pandang geografi dengan sudut pandang kelingkungan atau kewilayahan. 3. Merupakan ilmu pengetahuan yang menerangkan sifat-sifat bumi. 4. Mempelajari corak khas tentang kehidupan dari unsur-unsur bumi. 5. Mengkaji objek formal dan material di bumi. Hasil seminar dan lokakarya Ikatan Geografi Indonesia tahun 1988 merumuskan pengertian geografi yang mencakup pernyataan nomor A. 1, 2, dan 4, B. 1, 2, dan 5, C. 1, 3, dan 4, D. 2, 3, dan 5, E. 3, 4, dan 5. Nah, sekian tugas geografi pada pertemuan pertama kali ini.
Semoga Ananda semua bisa menjawab pertanyaannya. Nah, sekian penjelasan dari Bapak. Terima kasih. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga Ananda semua dapat memahaminya dan dapat mengambil manfaat dari materi kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oh ya, untuk Ananda semua jangan lupa patuhi protokol kesehatan COVID-19. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay